Om Swastiastu, Pak Jero Mangku. Om Swastiastu. Bisa diperkenalkan Pak Jero Mangku? Ini tadi dari mana? Saya tadi dari kemarin dari keliling di Triase, Lambangan, lah itu ke Pulau Merah, lagi ke Gunung Semeru, dan ke balik langsung menuju ke Lan. Selama sampai saya mekemit di sini di Priangan Medang Kemulan, kami sebagai pemangku dari Bali merasa terharu bahwa kami sebagai pemangku baru pertama kali ini saya datang pada tangkil ring Medang Kemulan yang ada di Priangan Medang Kemulan di sini. Waduh, auranya luar biasa untuk saya sebagai pemangku dari Bali. Di samping itu juga saya tadi dapat mandat tadi juga oleh Romo Pandite, disuruh ngelingyang ke perwakilan untuk ngelingyang di Semar. Istilahnya Semar itu, waduh, auranya luar biasa. Saya terima. Mudah-mudahan saya sebagai pemangku dari Bali, mudah-mudahan teman-teman dari Bali biar bisa istilahnya kembali ke wit kita. Memang dari Bali ini asal mulanya kita dari Jawa. Nah, sekarang sudah seperti saya sebagai pemangku sudah menemukan titik temunya. Tumben sekali saya punya leluhur, terus diberikan dari Robo Pandite, disuruh mendoakan, memanggil leluhur kita. Waduh, luar biasa saya rasakan di hati nurani saya, termasuk saya juga sudah menerima aura-aura dari beliau yang beristana di Medang Kemulan di sini. Itulah ke aura dari beliau. Mungkin entah kita kan tidak merasakan rasanya, mungkin yang di atas yang tahu itu ya. Tapi saya menerima aura-aura dari beliau yang beristana di Medang Kemulan ini. Betul-betul untuk diri saya sendiri sebagai pribadi merasakan sekali rasanya ya apa ya, saya katakan ini, waduh, luar biasa kok saya dengar rasanya ini. Ya itulah saya ini yang saya terima ini, mudah-mudahan saya punya leluhur yang sudah merasa dewata-dewati yang sudah diistanakan di merajaan kami yang ada di Bali. Mudah-mudahan biar bisa mendapat restu dari Betari yang napi wastan biar mendapat restu dari Betara yang beristana di Medang Kemulan yang ada beristana di Gresik ini, di Kabupaten Gresik. Nah, itulah saya mohon juga kepada beliau yang beristana di Medang Kemulan, dengan doa restu saya secara pribadi, beliau itu sudah merestui rasanya untuk saya, termasuk leluhur saya mungkin sudah diterimalah apa kesalahan dari saya punya leluhur yang ada yang belum terlaksana. Sekarang saya rasakan, saya termasuk leluhur saya mungkin sudah menerima beliau ini, sudah merestui, langsung rasakan saya sudah beristana lah di Merajaan Pura Luhur Medang Kemulan di sini. Nah, itulah saya rasakan sebagai pemangku di Bali. Itulah. Belum diperkenalkan namanya siapa. Oh gitu. Kemudian mohon diberi pencerahan atau dikasih pengalamannya. Saya dapat info Bapak Pak Jero Mangku ini menjadi pemangku itu bukan suatu pilihan. Bisa diceritakan sedikit mungkin, monggo. Iya. Udah mulai Om Swastiastu, Bapak Romo Mangku di sini. Saya perkenalkan, nama saya Jero Mangku Gede Sumatra, pengayah dari Pura Dadi Nagesari
yang beristana di Banjar Klengan di Pekraman Gegelang, Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, pengalaman saya sebagai pemangku, bukannya saya istilah Balinya bukannya saya ajiwiru, bukan begitu. Sebenarnya saya niat untuk jadi pemangku tidak ada. Karena saya di tempat saya sebagai pemangku, saya ini tidak ada keturunan pemangku. Tapi saya karena dipilih oleh nisnya yang di tempat saya sebagai pemangku, nah itulah jadinya saya tidak bisa menolak, tidak bisa menolak. Karena banyak juga saya punya teman-teman yang dipilih oleh Niskale, dia sering menolak. Nah, itulah maka dari itu saya jadinya takutnya nanti saya dipilih Nis, saya nolak, nanti biar tidak saya punya kayak teman saya yang teman-teman saya itu. Nah, makanya itulah jadinya akhirnya kita dengan secara tulus ikhlas kami matur kepada yang beristana di tempat saya pemangku, ya memohon, karena pengalaman saya tidak tahu apa. Pengalaman saya sebagai sopir. Gitu. Iya, saya jadi sebagai sopir. Jadi pengelola. Terus sekarang saya diberikan mandat oleh NIS, bukan disekali diberikan mandat oleh NIS. Nah, saya memohon dengan beliau karena saya sebagai beliau memohon pada saya. Terus pada saya memohon dengan beliau, maaf ini beliau karena saya sebagai ide memilih saya sebagai pemangku. Sekarang tolong beliau itu biar bisa memberikan saya tuntunan karena saya kebodohan saya tidak ada untuk di bidang kepemangkuan, tidak ada pengalaman saya, biar beliau yang menuntun. Mohon saya dengan beliau berikan saya penugerahan. Nah, akhirnya saya sebagai pemangku karena dengan doa begitu, karena saya karena kebodohan saya tidak sama sekali buta di bidang pengalaman sebagai pemangku, ya akhirnya saya jalanin aja secara tulus ikhlas. Terus juga ya astungkara diberikan saya jalan oleh beliau setelah sudah saya diwinten, dibersihin oleh keramu dadi saya di tempat saya sebagai pengayah pemangku. Nah, astungkara saya akhirnya selama saya 3 bulan diberikan saya mandat harus bisa dengan melakukan upacara dengan puja mantra berdasarkan nyuarakan gente. Nah, itulah jadinya saya termasuk bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa juga, termasuk leluhur kami yang beristana di tempat saya sebagai pemangku. Nah, sampai sekarang ini akhirnya saya bisa melaksanakan semampu saya berkat penugerahan dari beliau, berkat restu dari Ide Sang Yang Widiwasa. Ya, itulah pengalaman saya sebagai pemangku. Astungkara. Bisa diceritakan sedikit mungkin tadi kan Pak Jurumangku mengatakan harus apa risikonya atau akibatnya kalau tidak menjadi pemangku itu, hanya sedikit aja. Oh gitu, iya tuh begini tuh. Nah, kalau saya tidak menjalani tugas ditunjuk oleh dari NIS untuk demi saya takutnya nanti kena sudah banyak saya punya teman pengalamannya ditunjuk oleh NIS, dia tidak mau tidak mau menerima, akhirnya dia sudah mampu kaya, setelah itu hancur kehidupannya dia, ekonominya hancur, keluarganya berantakan, keluarga di rumah tangga baik bersama istri baik sama keluarganya akhirnya tidak seguyup, tidak saling harmonis, ya tidak ada keharmonisan. Makanya itu saya pakai pedoman. Makanya karena itu takut saya. Merinding saya Pak Jurumangku. Itu takut saya. Kalau saya ditunjuk oleh NIS mungkin saya maaf. Karena saya ada hidup di perantauan. Nah, itu
karena saya ada hidup di perantauan. Karena di kampung saya tidak punya karang istilah Balinya tidak punya tempat tinggal menetap. Astung Karut istri saya ini asli satu dari kampung saya, makanya saya setiap upacara di pura di tempat saya sebagai hujan banggul pengayah, akhirnya saya langsung ke rumah mertua saya di sana. Gitu sejarahnya. Yang saya tanyakan satu lagi nih. Tadi Pak Jeromangku riwayatnya bekerja di mana, kemudian dari suatu pekerjaan tadi menjadi pelayan itu kan mohon maaf ya, biasanya secara ekonomi itu bukan gimana ya, menurut saya merubah ekonominya yang dulunya mungkin serba ada gitu Pak Mangku ya, kemudian menjadi pelayan beliau itu ekonominya gimana dan keluarga bagaimana, gitu aja maksudnya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Begini, kalau masalah selama saya sebagai pemangku, Nyungkemen sebagai pemangku, masalah ekonomi saya Astung Karut diberikanlah jalan tuntunan oleh beliau, bukannya begitu terlalu menanjak, bukannya terlalu rendah, ya biasa-biasa aja lah. Namanya rezeki itu istilahnya pasti ada, cuma saya tidak pamrih sebagai pemangku. Istilahnya apa yang diberikan oleh Sang Pencipta saya terima ikhlas. Ya itu pengalaman saya. Masalah ekonomi ya, namanya ekonomi ya bukannya saya tidak butuh, tetap saya sebagai manusia, namanya manusia itu kan tetap butuh dengan materi, cuma saya lacari sebagai istilah Balinya, lacari kita sebagai pengayah. Ada pemberian dari beliau ya saya terima, kalau enggak saya terima juga dengan tulus ikhlas. Nah itu karena saya sebagai pemangku ini bukan ketunjuk di skala, bukan ketunjuk skala, karena saya ditunjuk ini. Nah inilah pengabdian saya kepada Yang Maha Kuasa, karena saya tunjuk inilah pengalaman saya seikhlasnya sebagai saya pengayah, sebagai pemangku di tempat saya, di Pura Dadi saya. Itulah Astung Karut. Terus gimana Bu Jeromangkunya apa juga ngikuti? Siapa ini? Istri Bu Mangku. Dengan seperti ini kan kalau orang pemangku belum tentu istrinya kan menjadi pemangku. Bagaimana apa bisa mengikuti gaya Pak Jeromangku? Ya, sekarang begini ya, kalau masalah istri saya, pendamping saya sebagai pemangku, tetap dia itu mengikuti apa petunjuk dari saya, tidak pernah dia menolak. Sama ya, menyatulah jiwa saya dengan istri saya itu, tidak pernah terlalu materi, tidak pamrih, ya tetap biasa apa kata saya, beliau itu tetap mengikuti jejak saya sebagai pengayah, sebagai pemangku. Itu Astung Karut. Ya ginilah Pak Mangku Jeromangku nggih. Menurut saya ini kan taksunya Bali. Menurut saya kan ini taksunya Bali. Menjadi seorang pelayan tidak ada keinginan ataupun cita-cita atau bagaimana. Kalau tidak dilakukan, risikonya seperti yang sudah yang kita ketahui seperti itu, yang silakan tadi sama Pak Jeromangku. Kalau tidak dilakukan, ya tahu risikonya. Tapi Astung Karut lah beliau memberi tuntunan, memberi jalan secara Terima kasih nggih Pak Jeromangku, sehat selalu dan rahayu. Terima kasih telah mengisi vlog saya Suparjaya Vlog, dan semoga saya terus bisa memberikan informasi-informasi tentang spiritual, budaya dan sosial. Salam nggih buat keluarga di Bali.